jadi kita mau ke Keraton Kesepuhan bersama teman-temanku. Halo guys, sekarang kita baru nyampe di Keraton Kesepuhan jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Sore ya, menjelang sore ya guys. Sekarang kita udah nyampe di dalamnya. Tuh, beginilah kondisi Keraton Kesepuhan. Kurang rame guys, soalnya waktunya bukan weekend. Hai guys, jadi kita udah di Keraton Kesepuhan. Perkenalkan, nama saya Seli Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rofiko. Nama saya Tevin Ramania. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Perkenalkan, nama saya Rizky Kirania. Halo guys, kita sekarang lagi keliling-keliling mau cari tahu tentang sejarah Kesepuhan yang lebih dalam lagi. Sekarang kita lagi cari pengunjung, mau wawancara buat tugas SBY. Bapak, saya dengan siswa dari SMK Wajib ditugas oleh pihak sekolah untuk bisa mengulas sejarah Keraton Kesepuhan. Minta bantuannya Bapak supaya kami tahu lebih dalam tentang Keraton Kesepuhan ini. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama perkenalkan dahulu nama Bapak selaku pemandu dari Keraton Kesepuhan, nama Bapak Erang Haji ya. Erang Haji ini bertugas di sini sebagai selaku pemandu dari ataupun guide dari Keraton Kesepuhan. Insya Allah saya akan membantu tentang mengulas sejarah Keraton Kesepuhan sejarahnya. Jadi awal mula keraton ini dahulu lebih dikenal dengan sebutan Keraton Pakuwati. Pakung itu artinya udang, wati itu artinya perempuan. Udang perempuan dibangun keraton ini pada tahun 1430 Masehi oleh putra Prabu Siliwangi yang bergelar dengan sebutan Pangeran Walangsungsang. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi sekaligus kakak dari seorang raden namanya Kian Santang. Tahu ya Kian Santang ya, filmnya ada ya. Itu adalah salah satu pakdeknya ataupun paman dari Sunan Gunung Jati, seorang wali yang ada di Cirebon. Sunan Gunung Jati ini adalah putra dari adik Pangeran Walangsungsang, ibundanya bernama Nimas Larasantang. Dan Nimas Larasantang ini menikah dengan Raja Hud dari Mesir yang bernama Syarif Abdullah yang nasabnya jatuh sampai ke Said Hussein yang merupakan keturunan dari Rasul. Tahun 1479 barulah Keraton Pakuwati ini diserahkan kepada keponakan kepada Sarif Hidayatullah dan Sunan Gunung Jati. Lalu Sunan Gunung Jati memerintah Keraton Pakuwati dari tahun 1479 hingga tahun 1529. Disitulah masa puncak kejayaan Keraton Kesepuhan Pakuwati, yaitu meliputi wilayah kekuasaannya dari ujung Jakarta, Banten, Lampung, Banyumas, Pemalang, Tegal, masuk wilayah Kerajaan Cirebon. Pada tahun generasi ke-5 dari Sunan Gunung Jati, Keraton Cirebon ini pecah menjadi dua keraton. Keraton Pakuwati ini beralih nama menjadi, dan pecahannya dikenal dengan namanya Keraton Kanoman. Itulah sejarah singkat. Mungkin dari pihak adik-adik dan pihak sekolah mungkin ada soal pertanyaan yang perlu dijawab dari Bapak. Monggo bertanya apa saja di sini. Dari pihak sekolah kapan dibangunnya, kronologi sejarahnya kita. Jadi begini Pak, saya di sini kan buat bertanya-tanya gitu. Di sini Keraton Kesepuhan sejarahnya dibangun pada tahun berapa ya Pak? Jadi untuk Keraton Kesepuhan sendiri itu dibangun perluasan dari Keraton Pakuwati tahun 1529. Kebetulan Keraton Kesepuhan itu berada di belakang, pas di belakang Bapak ini ada keraton ini di belakang Bapak ini. Itu Keraton Kesepuhannya itu ya, yang dimana masa pemerintahnya awal mulanya diperintah oleh Sunan Gunung Jati. Itu. Sok, silakan ada pertanyaan apa lagi? Fungsi atau tujuan dibuatnya tempat tersebut ini gimana? Fungsi dan tujuan dari dibuatnya Kesultanan atau Keraton Kesepuhan ini, yang pertama sebagai syiar agama Islam, yang kedua juga sebagai tempat tinggalnya para raja dan keturunannya, dan ketiga juga sebagai tempat di mana merupakan salah satu negara kita kenal namun zaman sekarang ini. Karena Kesultanan itu satu negara yang membahas tentang aturan-aturan yang ada di Kesultanan Cirebon. Perkembangan saat ini di Keraton Kesepuhan bagaimana ya Pak? Perkembangan untuk saat ini di Keraton Kesepuhan alhamdulillah semenjak dibukanya sebagai objek wisata, Keraton Kesepuhan ini alhamdulillah tambah maju juga ya. Tapi tidak di Keraton Kesepuhan saja nih, di Keraton Kanoman juga maju, di Cirebon juga maju.
malahan nih adik-adik katanya ada dari Pleret juga maju karena di Pleret itu kan ada Trusmi. Iya, Nah, betul. itu Satunya saya bagi-bagi dari nah, Trusmi kan. Tahu kan Trusmi artinya Iya. apa? Masa orang Trusmi nggak Kurang tahu? tahu Nah, Pak soalnya. ini pembelajaran buat adik, ini wawasan juga ini. Iya. Trusmi itu artinya terusan bersih. Di mana ketika dia dilalui oleh para raja-raja Ciremai selalu bersih jalan tersebut. Dan Trusmi itu diambil dari nama Ki Gede Trusmi. Ki Gede itu mungkin orang yang pertama menduduki di situ. Oh, yang Yang mendirikan kayak Mendirikan gitu pedukuhan itu desa ya. Sekarang namanya desa Trusmi atau desa Pleret gitu ya. Itu merupakan Ki Gedenya yang merupakan salah satu mertua dari Pangeran Cakrabuana. ya. Oh, dari sini juga Pak ya. Iya tuh, makanya kan dari mana aja makasih Bapak tanya kan dari mana, dari Pleret ada, nanti jelaskan masalah Pleret dari mana gitu. Kita Silakan. boleh nggak kritik dan saran untuk kemajuan tempat tersebut ini? Kritiknya buat kritik di mana ini yang Bapak tanyakan dulu nih. Ya, tempat wisata kayak gini misalnya kan kayak gini, kan pengunjung kan banyak Heeh. kurang jaga kebersihan di sini gitu, Jadi Pak. saran Bapak ya kritik dulu ya untuk para pengunjung khususnya ataupun untuk warga sekitar juga kalau berkunjung ke Krakatau Sepuan tolong cagar budaya kita sama-sama kita menjaga cagar budaya yang merupakan salah satu budaya yang menyedunia di dunia di Krakatau Sepuan. Dan saran saya kepada para pengunjung juga ya tolong menjaga kebersihan juga karena mohon maaf di sini kan tidak berkecimpung dalam pemerintahan jadi hanya dikelola oleh Yayasan Keraton Kasepuhan. Sopan santun juga harus dijaga. Sopan dan adat dan tradisi harus dijaga itu. Kan belum tahu gitu orang kayak gimana maksudnya. Ada lagi silakan. Misalnya nih ya, Pak, punten nih, ada pertanyaan lagi. Mangga silakan sok ade. Pak, pemimpin yang sekarang ini siapa? Oke, sultannya ya berarti yang ditanyakan ya. Iya. Jadi sultan ini baru menjabat 3 tahun sekarang ini ya karena beliau baru menjabat tahun 2020 dia akan menjadi Sultan Cirebon Kesepuan khususnya. Beliau bergelar dengan sebutan Sultan Sepuh Lukman Julkai. Usia beliau masih muda, masih 32 tahun. Nah, Kayak kakak aku umurnya. betul. Beliau juga punya istri kan di daerah Kedawung. Iya Kedawung itu kan orang rakyat juga biasa Iya. dan beliau tinggalnya di sama di istana yang di belakang Bapak di sini itu tempat tinggal sultannya. Gitu. Ada lagi pertanyaan siapa Sal? Gini Pak, karton ini kan ada kereta. Nah itu kereta Cirebon namanya apa ya Pak? Oke, ini kereta namanya kereta Cirebon ini ada 2 kereta ya Cirebon ini yang dikenal Singa Barong dan Paksi Naga 5. Singa Barong itu adanya di Keraton Kasepuhan, Paksi Naga 5 adanya di Keraton Kanoman. 2 kereta ini dibuat pada tahun 1549 dan Singa Barong ini artinya singa rani bareng-bareng loh. Singa rani bareng-bareng itu kalau menurut orang Cirebon ini singa rani itu artinya singa rani yang memberikan nama. Barong itu bersama-sama dibuat oleh keturunan Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Angkawijaya dengan pengukirnya bernama Gede Pleret. Orang Pleret harus tahu itu. Siapa yang bangun kereta tersebut ya Pak? Ya tadi Bapak jelaskan namanya Pangeran Losari dengan pengukirnya bernama Ki Gede Pleret. Oh ada 2 orang yang membuat kereta tersebut. Arsiteknya Pangeran Losari, pengukirnya Ki Gede Pleret dari Pak Cirebon di sini ya. Dan kereta tersebut sampai sekarang pun masih tersimpan di Museum Benda-Benda Pusaka. Jadi barangkali ada yang mau masuk ya mungkin boleh diizinkan masuk ke dalam, tapi mungkin ada tiketnya di situ, gitu ya. Cuma kalau kita nggak perlu, mungkin kita foto museumnya aja bahwa kita udah di museum itu apa. Itulah kereta kencananya. Silakan, ada lagi. Pak, di Cirebon kan terkenal dengan masjidnya dan dibangun pada tahun berapa? Masjid yang di Cirebon ini terkenal bukan masjid Attaqwa ya sebetulnya. Attaqwa itu pada masa zaman kolonial Belanda. Tetapi masjid yang terkenal di Cirebon di depan keraton ini dikenal dengan namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid yang ada di bagian depan keraton di sebelah barat dibangun tahun 1500 dan di mana arsiteknya ini bernama Sunan Kalijaga dengan dibantu oleh Raden Sepat yang merupakan salah satu bawahan dari Raja Majapahit dan ada tradisi di masjidnya. Dikenal masjid itu karena masjid itu ada tradisi yang dikenal dengan sebutan ajan itu. Baru tahu ya ajan itu ya? Ajan itu yang dikumandangkan 7 orang serentak bersamaan ketika umat Islam akan melaksanakan sholat Jumat. Tadi ada kalau kita datangnya sebelum sholat Jumat itu bisa mendengarkan tradisi ajan 7 lalu khotbahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan khotbah berbahasa Arab. Itu sejarah singkatnya. Nah, biasanya
ada tradisi-tradisi di Cirebon dan tradisi-tradisi apa aja yang ada di sini? Oke, tradisi di Cirebon khususnya di keraton itu banyak. Contoh tradisi bulan Maulud, Muludan. Mungkin ada orang Cirebon pernah dengar namanya tradisi Muludan Panjang Jimat ini. Iya. Nah, itu dilaksanakan dari tanggal 5 Maulud hingga tanggal 12 Maulud. Ada tradisi Syabanan, ada tradisi Rajaban. Ini kan bulan Rajab, sebentar lagi ada Rajaban. Nanti ada tradisi grebek Sawal. Mas grebek Sawal itu berkunjungnya para raja-raja Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati ke makam Sunan Gunung Jati. Masih banyak lagi tradisi di sini. Ada suroan, kita kenal namanya jamasan. Jamasan itu ketika akan menjelang bulan Maulid Nabi, yaitu mencuci prosesi pencucian senjata-senjata pusaka. Itu banyak sekali tradisi di sini. Kan bulan suruhan ya Pak ya. Bulan suruhan tuh kan ada tradisi juga buat bubur surul gitu ya Pak ya. Betul, Mas. Bubur surul solusinya dari mana ya Pak? Jadi di zaman para sesudahnya para nabi bubur surul itu untuk memperingati sebetulnya di mana Sayyidina Nabi Syekh pada saat bulan surul haram dia menikah. Itu ya. Kita betul syukuran jadi satu syukuran juga dan mendoakan sesuatu karena bubur surul yang kita makan dari doanya yang kita lakukan gitu. Pak, tempat ini yang kita tempati di sini tuh tempatnya siapa ya Pak yang membangun Nah, meja bagus. ini? Itu pertanyaan yang paling seneng Bapak. Jadi Ade kan berkembang di sini banyak bertanya. Ade sekarang duduk di tempat duduk namanya meja dan kursi dari Kalingga Gujarat India di taman ini namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Kita duduk sekarang ini di mejanya dari Kalingga Gujarat India. Yang membawanya ini adalah Dr. Thomas Raffles Arnoldi. Ada yang tahu Raffles Arnoldi buat penemu apa itu? Masa orang SMA nggak tahu ini? Siapa juga yang tahu? Sejarah dunia. Iya. Bukan sejarah dunia. Ini beliau pernah dengar namanya bunga bangkai? Oh, Travelia. Oh iya baru nggak. Ya, itu adalah penemu bunga bangkai yang ada di Bogor ataupun di Bengkulu. Ini sebelum datang ke Bogor, kita ke sini memberikan cendera mata. Kan setiap beliau datang ke kerajaan-kerajaan manapun akan diberikan cendera mata ya macam-macam ya, makanya ini berupa ada meja dan kursi dari Kalingga Gujarat India. Sedangkan di belakang Bapak ada patung macannya. Dua patung macan putih ini merupakan simbol bahwa Cirebon ini penerus dari kerajaan Pajajaran. Pak, meja ini dibuat pada tahun berapa ya Pak? Pada masa abad ke-17 di zaman Dr. Raffles Arnoldi. Itu kedatangan dari Inggris ke Cirebon. Sebelum ke Cirebon beliau singgah dulu ke Kalingga. Kalingga kita India namanya Kalingga. Keling, makanya Keling itu hitam. Makanya yang menduduki, yang menjaga makam Sunan Gunung Jati dari desa Keling, dari India, makanya orang hitam-hitam sebetulnya. Iya Pak. Nah, itu pengikut dari Sunan Gunung Jati. Oh, ada lagi, apa lagi Sob? Jadi jangan terfokus ke Bapak, apa lagi berkembang ada bagus di sini. Halo guys, sekarang kita lagi cari orang pengunjung buat wawancara tugas SBY ya guys ya, tentang sejarah kesepuan keraton kesepuan di sini. Dan di sini lagi liburan tak? Iya lagi liburan. Jadi tuh di sini gimana? Ngapain aja gitu? Ya lihat-lihat sih, sebenarnya lihat-lihat kan kondisi dia. Oh iya. Tempatnya gimana teh? Suasana bersih-bersih. Jadi nyaman, jadi banyak pohon, ada Boleh minta kritikannya nggak teh? Kan misalnya pengunjung buang sampahnya sembarangan gitu, jadi tempat ini tuh kurang bersih gitu. ada kritikan. Harus gimana gitu buat nyadarin masyarakat yang kunjung ke sini. Ya itu kan ke diri masing-masing ya. Iya. Dia bilang tahu gitu ya, tahu diri gitu. Maksudnya di sini kan tempat Wisata. iya, tempat wisata, tempat umum gitu ya, harus bawa sama sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Lagian kan ada Tong sampah. sampah. Iya. Makasih ya kak. Iya. Kakak kalau mengunjung ke sini tuh buat ngapain gitu? Nah, kebetulan sih lebih ke nostalgia aja. Soalnya dulu pernah kesini terus jadi kayak kesini. Nyaman ya tempatnya di sini. Alhamdulillah sih nggak terlalu rame ya, jadi aman. Tapi kalau rame mungkin agak sedikit kurang rame. Seperti itu ya. Atau barangkali kak kalau di sini sering nugas nggak sih kak? Kebetulan saya nggak pernah nugas di sini sih. Kirain nugas gitu. Iya. Ya bisa kan dari sini. Di tempat sini suasananya gimana gitu? Suasananya nyaman, terus bagus, ya mungkin buat masukan buat pemerintah sama pemilik sultan terutama, mungkin kebersihannya perlu ditingkatkan karena mungkin
di hari tertentu aja tak? Kalau nggak salah sih liburan aja. Ini mungkin karena ya Weekend ya Pak ya? weekend, kalau mungkin kalau hari kerja biasanya cuma lewat terus Cuma namanya studi atau mungkin temu keluarga gitu aja sih. kayak nugas gitu ya Pak ya? Ya, Matur nuwun Pak. ya sama-sama Makasih deh. ya. Saya akan menjelaskan asal-usul sejarah meja batu kalinga dari Gunjaran yang kemudian dibawa oleh Dr. Raffles, orang Inggris yang hobi sejarah Indonesia, yang kemudian menyusun sejarah Indonesia dan hasil penyusunannya diajarkan ke sekolah-sekolah masa kolonial Belanda. Kemudian ia menjadi Gubernur Jenderal Panjaya tahun 1613 sampai 1618. Kita lagi mau cari tahu tentang sejarah patung macan buah putih. Di sini akan membacakan tentang sejarah. Patung dua ekor macan putih. Patung macan adalah merupakan simbol Kesultanan Cirebon, penerus kerajaan Pajajaran. Ternyata guys, di dalam karton kesukaan juga mempunyai hewan tertentu gitu, seperti burung. Di belakangnya guys ada burung-burung banyak sekali berterbangan. Ada pengunjung juga. Banyak-banyak burung seperti di pundak saya burungnya ya guys ya. Sekarang kita lagi di depan museum kesepuan kayak gini ya guys. Maaf sekarang kita belum bisa masuk ke situ soalnya nggak ada tiketnya, kehabisan katanya. Terima kasih.